Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat, kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 12 ayat 8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan sangat berbeda dengan melayani orang lain. Tuhan sangat cemburu apabila kita memahami hal ini dan menikmatinya, Bapak Ibu. Misalnya, Tuhan memerintahkan kita dalam Mazmur pasal 100 ayat 2, layani Tuhan dengan kegembiraan. Memang Alkitab bahasa Indonesia baik versi terjemahan baru maupun bahasa Indonesia masa kini menerjemahkannya beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Namun, cukup banyak Alkitab versi bahasa Inggris yang menerjemahkan serve the Lord with gladness. Kalimat layani Tuhan dengan kegembiraan dan kalimat beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita menunjuk kepada bahasa Ibrani, Ivdu et Adonai besimcha. Ternyata Bapak Ibu, melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Ada alasan untuk kegembiraan ini Bapak Ibu. Hal itu diberikan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 25. Di sana dikatakan Bapak Ibu, Allah tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melayani Tuhan dengan senang hati, karena kita tidak menanggung beban untuk memenuhi kebutuhannya. Tuhan tidak memiliki kebutuhan apapun, Bapak Ibu. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Jadi, melayani Tuhan bukan dalam pengertian untuk memenuhi kebutuhannya. Tuhan tidak perlu dan tidak butuh dilayani kita, Bapak Ibu. Sebaliknya, kita bersukacita dalam pelayanan, di mana Tuhan sendiri yang memenuhi kebutuhan kita. Melayani Tuhan selalu berarti menerima kasih karunia dari Tuhan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk menunjukkan betapa cemburunya Allah kepada kita ketika kita memahami hal ini, di mana di dalamnya ada kemuliaan, ada sebuah cerita dalam 2 Tawarikh pasal 12. Rehabeam, anaknya Salomo, yang memerintah kerajaan selatan setelah pemberontakan 10 suku, memilih untuk tidak melayani Tuhan dan memberikan pelayanannya kepada dewa-dewa lain dan kerajaan lain. Sebagai penghakiman, Tuhan mengirim Sisak Raja Mesir melawan Rehabeam dengan mengirim 1.200 kereta, 60.000 penunggang kuda, dan orang-orang yang mengikuti Sisak dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia yang tidak terhitung banyaknya. Itu kita bisa baca di 2 Tawarikh pasal 12 ayat 2-3, Bapak Ibu. Tetapi dalam belas kasihannya, Bapak Ibu, Allah mengutus Nabi Semaya ke Rehabeam dengan pesan, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Hasil yang membahagiakan dari pesan itu adalah bahwa Rehabeam dan para pembesarnya merendahkan diri mereka dalam pertobatan dan berkata, Tuhanlah yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, Dia berkata, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Itu ada dalam ayat 7, Bapak Ibu. Tetapi sebagai suatu disiplin kepada mereka,
Tuhan berkata dalam ayat 8, mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Bapak Ibu, ketundukan kepada raja-raja asing adalah harga yang harus dibayar orang Yehuda karena tidak menaati Allah. Para pemimpin bangsa mengira mereka bisa berhasil dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka salah, Bapak Ibu. Ketika kita memberontak melawan Tuhan, kita selalu membayarnya. Ketika kita mengecualikan Tuhan dari rencana dan kegiatan kita, kita akan kehilangan lebih dari yang pernah kita dapatkan. Intinya jelas, Bapak Ibu. Melayani musuh dan melayani Tuhan sangat berbeda. Mengapa demikian? Melayani Tuhan adalah sebuah penerimaan bahwa kita diterima Tuhan. Melayani Tuhan adalah suatu berkat, yaitu kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Melayani Tuhan adalah suatu sukacita bahwa kita bukan saja diberkati, tetapi juga menikmati kegembiraan ketika kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah suatu manfaat, suatu benefit, yaitu kita menerima keuntungan. Sebaliknya, melayani sisak akan melelahkan dan menguras tenaga dan menyedihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan adalah sang pemberi, sedangkan sisak adalah seorang pengambil. Itulah sebabnya mengapa kita seharusnya begitu iri untuk mengatakan bahwa ibadah minggu pagi dan ibadah ketaatan sehari-hari pada dasarnya bukanlah suatu pemberian yang memberatkan kepada Tuhan, tetapi pemberian yang menyenangkan dari Tuhan, Bapak Ibu. Itulah pelayanan sejati yang dituntut Tuhan. Beribadah dan melayani merupakan satu kesatuan karena kata abdi, mengabdi, dan ibadah berasal dari akar kata yang sama, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, dalam semua yang kita lakukan, melayani Tuhan adalah ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan Sang Pemberi. Amin.